Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa, alhamdulillah, ini singkat cerita tentang diri saya. Saya adalah anak kampung dari Desa Blangwot, Laren, Lamongan. Saya alhamdulillah mengenyam pendidikan pesantren sejak tahun 1987. Saya mondok di Al-Fatah, Pondok Pesantren Al-Fatah, Siman, Sekaran, Lamongan. Jadi saya mondok dari 87 sampai tahun 98. Itulah berarti sekitar 11 tahun kami mondok di sana. Dan alhamdulillah kami mondok dengan sungguh hal-hal yang menyakitkan di pondok, riyadhah di pondok, karena kami ini adalah terlahir dari orang yang miskin, orang yang tua, tidak berpendidikan, tapi kami ingin menjadi orang yang lebih, yaitu dengan ilmu. Akhirnya saya mondok, dan alhamdulillah kami selama di pondok, saya adalah ngabdi di kiai. Dari awal masuk 1 tahun, setelah saya di pondok, alhamdulillah kami ngodam Khodimul Ma'had, Khodimul Kiai sampai tahun 1998. Akhirnya kami pergi ke Jakarta. Alhamdulillah setelah saya ke sana, pikirnya dari pondok bisa baca kitab itu ternyata bisa apa-apa, tapi ternyata beda di lapangan. Ternyata saya ngelamar jadi guru, alhamdulillah ditolak sampai 15 kali gara-gara tidak punya bahasa Inggris. Maka itulah kami terus kemudian datang ke Pare. Datang ke Pare tahun 1998. Saya adalah kursus di Pare, kemudian melihat Pare ini adalah peluang untuk bagaimana untuk mengais rezeki, untuk bertahan hidup, karena di rumah tidak punya apa-apa, maka kami harus merantau. Masa saya terus kemudian kursus bahasa Inggris. Dari situlah kami terus merasakan bahwa kami bikin lembaga kursus dulu di Sanebeng, di Pondok Pesantren Darul Abidin. Dari Abidin kemudian kita bikin kursus namanya Darul Abidin English Club. Selama 2 tahun kemudian berjalan, terus kami mendirikan lagi, keluar dari pesantren. Kemudian saya mendirikan lembaga ABC English Course. Alhamdulillah tidak begitu eksis. Akhirnya saya merubah nama menjadi Genta English Course, yaitu tahun 2003, yaitu pas 12 Maret 2003. Akhirnya mendirikan kursus. Dengan mendirikan kursus inilah kemudian kami pikir-pikir, ternyata kursus ini tidak bisa membangun karakter siswa. Akhirnya kami mendirikan sekolah namanya Madrasah Aliyah itu tahun 2026. Ternyata dengan mendirikan sekolah yang pulang pergi, karakter tidak kebentuk. Maka kami terus mendirikan pondok pesantren yang namanya Mazra'atul Lughah itu tahun 2013. Ketepatan juga sama, 12 Maret 2013 itulah yang kita bikin pondok pesantren Mazra'atul Lughah. Nah, kenapa kita harus membuat pondok pesantren? Ternyata pendidikan yang sangat efektif untuk merubah karakter yang tidak baik menjadi baik itu adalah lewat pesantren. Di samping bisa ketemu 24 jam, kemudian dengan durasi yang panjang, sehingga kita bisa, alhamdulillah, terus kita membuat ini
pondok ini namanya Pondok Mazra'atul Lughah. Tujuan pondok ini didirikan adalah kami punya goal yang harus kita berikan kepada santri itu apa? Satu, anak ini harus jadi anak yang solih. Yang kedua, tidak cukup solih, harus pinter. Kalau udah solih, pinter, yang terakhir anak ini harus jadi orang kaya. Kaya hati, kaya pemikiran, ya kaya finansial, sehingga anak-anak ini bisa menjadi orang yang terbaik di dunia ini, yaitu orang yang bisa khairun nas anfa'uhum linnas, karena dengan uangnya, karena kesolihannya, kepinterannya, sehingga dia bisa pandai bersedekah. Itu goal yang kita lakukan. Maka dengan cara apa kita untuk memberikan tadi ada solih, pinter, kaya, maka harus dibentuk karakternya. Karakter itu ukurannya di mana? Maka paling pendek adalah gimana anak kami ini bisa menyenangkan kedua orang tua, bisa menyenangkan gurunya, sehingga anak ini kalau udah menyenangkan orang tua dan guru, maka rahmat Allah akan turun. Maka tentunya ini berbagai cara nanti. Sudah karakter baik, anak kita kasih hafalan Al-Quran. Dengan menghafal Al-Quran, dia selalu bersahabat dengan Al-Quran, sehingga anak ini akan menjadi kebentuk karakternya. Maka ada hafalan Quran 30 juz. Ada kitab kuning, yaitu kitab pondok-pondok, ciri khas pondok NU adalah kitab kuning. Dengan apa? Dengan anak kemampuan baca kitab kuning ini dan berbahasa Arab aktif, maka kita pakai metodologi, ada Miftahul Ulum dari Sidogiri, Al-Fatih dari Madura, ada Al-Arba'in dari Demak, ada At-Tabik dari Sarang. Maka kita pakai metodologi itu di kitab kuningnya. Sedangkan hafalan Qur'annya kita pakai miliknya Hamalatul Quran. Terus kemudian kalau udah hafal Quran, maka dia kalau udah kitab kuning bisa, maka dia bisa jadi hamil Quran lafdon wa maknan wa amalan. Nah, maka untuk ngamalkannya ini, maka dia harus bisa bermanfaat tadi, maka harus disertai dengan bahasa. Bahasa apa yang harus dilakukan? Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Korea. Karena kami ingin, mimpi anak kami ini adalah bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk internasional. Nah, dengan cara itu, maka kami bertekad bulat untuk memenuhi itu. Terus kemudian kita kasih entrepreneurship. Maka dari itu program selanjutnya dengan cara bagaimana anak-anak ini bisa menjadi orang tadi hafal Quran, kitab kuning, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, maka dia bisa memilih program. Program bisa dipilih, mau ambil Al-Qur'annya dulu, kitabnya dulu, atau bahasanya dulu. Masing-masing pilihan itu berarti dia punya konsekuensi adalah 80% Al-Qur'an, berarti 80% Al-Qur'an. Kalau pilih kitab kuning berarti 80% kitab kuning. Kalau bahasa berarti 80% ikut bahasa. Dan ini akhirnya inilah mungkin satu-satunya pondok yang bisa memilih menu yang ada. Tidak semuanya dipakai, tapi kita harus ada step-stepnya, karena man tabakhara ilman wahidan tabakhara jami'a ulum. Itu Kiai saya berkata begitu, Mbah Yai Abdul Fattah selalu dawuh begitu, yaitu siapa saja yang punya ilmu satu yang tajam nyegoro,
maka ilmu yang lainnya akan ikut. Dari situlah maka kita ada unggulan. Unggulannya begitu tadi, bisa milih. Lah kemudian kenapa kita harus ada majruhatul lughah? Kok milih itu? Lah kita ada parenting 24 jam. Di pondok kami ini ada pendampingan di perkegiatan dengan anak kami ini. Alhamdulillah anak yang bisa memilih program, terus kemudian dengan parenting yang jelas, terus ketika ada kesalahan anak tidak dikasih punishment atau namanya takzir, tapi mereka dikasih hadiah. Maka ini saya katakan pondoknya manusia ya ini, yaitu boleh salah. Kalau dia salah, tak kasih hadiah. Apa hadiahnya? Mau nulis Al-Quran, apa nulis istighfar. Jadi karena ya itu tadi kasratul istighfar jalbur rizqah. Kata Rasulullah begitu, siapa yang berbanyak baca istighfar maka akan narik, nyedot rezeki. Rezeki anak adalah ilmu. Sehingga dengan itu kita, mimpi kita adalah jelas tadi, solih, pinter, kaya tadi. Maka kita ternyata tidak bisa dengan bikin lembaga ini dengan satu lembaga dua, nggak bisa. Ternyata pengalaman kami bikin mulai diploma kemudian SMA kemudian SMP. Dari mana? Karena membangun anak itu dari diploma saja 1 tahun tidak bisa. Ditambah SMA di 3 tahun 4 tahun juga masih belum bisa. Maka kami bikin SMP kami sekarang bikin SD kita bikin TK bisa bikin playgroup. Jadi kita dari atas. Pengalaman kami ternyata tidak bisa, pendidikan itu parsial tadi. Maka harus jelas TK-nya di kami adalah by English, karakter Quran. SD juga begitu, karakter, kemudian English, Quran. Oleh karena itu gurunya memang by English no service. Sehingga mimpi saya itu SD itu sudah selesai. Jaminannya apa? Kalau di SD anak kelas 3 itu sholat minta kepada orang tuanya, bukan disuruh. Bahasa Inggrisnya sudah aktif, sehingga nanti anak SD sudah selesai bahasa Inggrisnya. Lah untuk menjadikan itu berarti kami sekarang ini setelah aliyah diploma nggak cukup, kami sekarang bikin lagi pondok pesantren entrepreneur yang kita namai Suraya. Jadi khusus ini nanti bisa masuk dari pondok manapun kalau udah pinter ngajinya, sudah pinter apa-apanya, akhirnya kita ajari entrepreneur. 1 tahun anak kita ajari berwirausaha, kemudian 1 tahunnya kita dampingi, dinyatakan lulus setelah dia punya usaha. Nah itu nanti. Maka Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, dengan cara apa tadi? Kami ternyata untuk menjadikan anak-anak yang solih, sing pinter, sing kaya raya itu tadi, ternyata harus ada peran. Perannya siapa? 1, peran Allah. Nomor 2, peran orang tua. Nomor 3 adalah peran institusi. Institusi itu ada pengasuh, ada ustadz, ada kepala sekolah. Dan ini ternyata harus integrasi, berjamaah. Karena bil jamaah tunalul barokah. Dengan cara apa kita berjamaah? Orang tua kita kasih tugas, ada wiritan khusus dari kita. Maka ketika ada anak bermasalah, bukan anaknya yang kita hukum, tapi anak kita kasih dia, orang tuanya yang tak ajak riyadhah. Kita ada wiritan khusus, terutama ibunya. Nah, ibunya dan bapaknya harus support. Terus kemudian anaknya, kemudian gurunya. Jadi intinya semua adalah harus ada keterlibatan, ada peran masing-masing. Jadi peran masing-masing itu yang harus kita lakukan adalah
bagaimana anak ini, orang tua, anak, pengasuh, kepala sekolah, institusi, semua apa? Libatkan Allah. Dari mulai tidur sampai tertidur kembali itu libatkan Allah. Maka saya katakan, saya yakinnya bukan 100%, bisa 1000%. Kalau lembaga, orang tua, anak melibatkan Allah, maka akan jadi sukses. Bukan 100%, 1000% sukses. Dan itulah yang kita lakukan hari ini. Sehingga kita berikhtiar dengan semangat bagaimana anak senang di pondok, orang tua senang dengan perilaku anak, guru dan istri senang dengan perilaku berjamaah tadi, insya Allah Allah akan senang. Maka turunan rahmat, karena sababul futuh, akan difutuh oleh Allah itu karena apa? Karena semua bersenang, orang tua senang, guru senang, anak senang, rahmati Allah, Allah akan senang. Kalau udah Allah senang, apapun keinginan kita, keinginan anak, pasti Allah ridhoi. Itu Bapak sekalian, para pemirsa yang kita create untuk di dunia pendidikan ini. Mudah-mudahan dengan ikhtiar yang luar biasa ini, Allah meridhoi apa-apa yang kita lakukan. Apa-apa yang kita lakukan. Karena tadi ridhallah fi ridhal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Kita semua pingin semua ridho. Anak, orang tua ridho, anak ridho, guru ridho, Allah akan ridho. Selesai hidup kita, insya Allah kita akan bahagia dunia, bahagia akhirat. Kayak doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anak kita sukses di dunia, sukses di akhirat. Mudah-mudahan ini karya yang kecil ini akan menjadi karya yang spektakuler, dan karya ini akan menjadi karya yang benar-benar menjadi apa, tinggalan kami, karena kami ini punya komitmen, kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas, sehingga anak-anak kita ini selalu bermanfaat, dan sistem ini akan kita berikan kepada siapa saja yang mau untuk menjalankan ini. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.